Kembalinya Dewa Perang bab 41-50. Bab 41. Oh itu kamu. Levi juga mengenali Chloe. Chloe adalah teman sekelas SMA Levi. Dia adalah salah satu gadis paling cantik dan populer di sekolah, dengan banyak pengagum mengejarnya. Chloe telah mencoba mengejar Levi di masa lalu, tetapi Levi menolaknya. Setelah SMA, Chloe hanya memasuki universitas biasa dan menghentikan semua kontak dengan Levi. Tapi dia terus memperbarui dirinya tentang berita Levi. Chloe sangat berterima kasih atas penolakan Levi setelah dia mendengar tentang pemenjaraannya. Aku akan sangat malu jika kita bersama saat itu. Saya merasakan emosi yang campur aduk menghadapinya secara langsung sekarang, tetapi saya merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memamerkan prestasi saya di depan Levi. Aku ingin dia menyesali keputusannya menolakku. Kapan kamu dibebaskan dari penjara? Tanya Chloe. 2 minggu yang lalu, Levi menjawab. Anda pernah menjadi pemula paling sukses di dunia bisnis Northampton. Sayang sekali Anda dikirim ke penjara. Jika tidak, Anda mungkin telah menjadi salah satu orang terkaya di kota ini. Saya ingat saya pernah mengaku kepada Anda karena Anda sangat bagus dan luar biasa. Tapi kamu menolakku. Aku ingin tahu apakah kamu akan menerimaku sekarang jika aku mengaku padamu lagi. Hehehe, keluh Chloe. Apa, Anda adalah orang yang luar biasa sekarang, manajer. Anda adalah manajer agen real estate Bayview Garden, serta agen penjualan teratas. Anda menghasilkan beberapa juta setahun, dan Anda memiliki rumah sendiri dan rumah mewah. Mobil, belum lagi kecantikanmu yang menawan. Dia tidak cukup baik untuk orang sepertimu. Dia pasti menyesali keputusannya menolak pengakuanmu pada hari itu. Dia bahkan mungkin menawarkan dirinya padamu, sekarang setelah dia dibebaskan dari penjara. Kamu terlalu baik untuk orang seperti dia, manajer. Dia hanya orang rendahan dibandingkan kamu. Agen penjualan lainnya berpengalaman dan cepat menilai situasi. Mereka memahami niat Chloe segera setelah dia berbicara. Jadi mereka semua bekerja sama dalam skemanya. Levi menatap tanda karyawan di dada Chloe. Dia adalah manajer dari Bayview Garden Real Estate Agency. Saya kira Chloe adalah orang yang kompeten dalam profesinya. Chloe berkata sambil tersenyum, dengan kualifikasi akademis saya tidak punya pilihan lain selain menjadi agen penjualan. Meskipun pencapaian saya dan gaji bulanan beberapa juta mungkin tidak signifikan dibandingkan dengan penghasilan Anda di masa lalu, saya masih melakukan lebih baik dari kamu saat ini. Chloe dengan sengaja membiarkan hukumannya menggantung dalam upaya untuk mencemooh Levi. Dia tidak bisa merasa lebih senang melihat penampilan menyedihkan Levi. Dia pernah menjadi yang terbaik di antara rekan-rekan kita, tetapi lihat dia sekarang. Ini pasti takdir. Levi tersenyum. Memang, kamu terlihat baik-baik saja untuk dirimu sendiri. Chloe berpura-pura seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Oh benar, kami mengadakan reuni SMA pada tanggal 7 bulan ini. Apakah kamu datang? Jika ya, tolong jangan merasa rendah diri saat itu. Bagaimanapun juga, merayakan kesuksesan teman lain adalah suatu kebajikan. Reuni SMA, tentu, aku akan ke sana. Levi mengangguk. Itu keren. Senyum ceria Chloe tidak mencerminkan kekecewaannya pada Levi dalam hati. Menurut Chloe, Levi hanya ingin menghadiri reuni untuk memanjakan mantan teman sekelas mereka. Dia menyeringai. Oh, apakah Anda di sini untuk membeli rumah? Saya khawatir unit termurah yang tersedia di sini akan menelan biaya setidaknya 30 juta, bahkan jika saya memberi Anda semua penawaran dan diskon yang saya bisa. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan rumah? Itu sekitar 3 juta saja. Kamu seharusnya mampu membelinya. Namun, kamu harus mencari properti di luar Northampton untuk rumah dalam kisaran harga itu. Bab 42. Levi menatap Chloe. Yah, itu tidak akan berhasil untukku. Aku hanya ingin membeli rumah di Northampton. Hahaha, Mary dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Berapa lama dia akan melakukan tindakan itu? Chloe juga tertawa. Teman lama, saya harus mengingatkan Anda. Kami hanya menerima pembayaran penuh tunai untuk properti di bawah agen kami. Bahkan jika Anda menerima unit dengan pinjaman hipotek, Anda harus membayar beberapa juta untuk uang muka. Saya tidak pikir Anda mampu membayar jumlah itu mulai sekarang. Levi berkata dengan dingin, aku juga melakukan pembayaran penuh secara tunai. Pembayaran penuh tunai, apakah Anda yakin? Chloe terkejut. Dia hanya berani mengatakan omong kosong yang keterlaluan karena dia terlalu peduli dengan harga dirinya. Saya akan melihat apakah dia bisa memenuhi kata-katanya sendiri. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri pada akhirnya. Lalu aku akan menyebarkan kejadian memalukan ini ke teman-teman SMA kita malam ini. Tapi semua orang tercengang setelah Levi menambahkan.
Biarkan saya melihat unit paling mahal yang Anda miliki di sini. Semua orang terdiam saat mereka menatapnya dengan bingung. Apa katamu? Unit yang paling mahal, apakah kamu yakin? Chloe bertanya dengan suara rendah. Abigail memarahi dengan tidak sabar. Apakah kamu tuli? Dia menginginkan unit yang paling mahal. Chloe sadar kembali. Huff, unit paling mahal, katamu. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Anda akan membayar rumah. Baiklah, ikuti aku. Chloe membawa orang banyak ke model real estate dan menunjuk ke salah satu unit. Ini adalah rumah paling mewah di Bayview Garden, berukuran 500 meter persegi. Kami juga akan menyertakan garasi dan penyimpanan bawah tanah gratis untuk Anda. Harga untuk unit ini adalah 50 juta. Bagaimana menurut Anda? Chloe memandang Levi dengan puas setelah dia memberi mereka penjelasan menyeluruh. Mary dan yang lainnya menatap Levi dengan mengejek. Bagaimana Anda akan membayar sekarang, karena Anda berbicara begitu besar? Levi mengangguk puas. Tidak buruk. Saya pikir ini tidak buruk juga. Abigail mengangguk setuju. Chloe tersenyum. Dia bisa memenangkan Oscar untuk pernyataan retoris itu. Pertanyaannya tetap, bagaimana Anda akan membeli rumah 50 juta? Chloe telah memutuskan untuk mempermalukan Levi saat itu juga. Dia ingin mendorongnya ke sudut tanpa tempat untuk melarikan diri. Mari kita lihat showroomnya. Iya, ini adalah unit yang sudah jadi, tersedia untuk Anda huni segera. Kata Chloe sambil tersenyum. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi dengan mudah. Tapi dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa selanjutnya. Levi mengeluarkan kartu kredit dan berkata, tidak perlu. Aku akan membelinya sekarang. Semua orang tercengang. Apa, kamu sedang membeli unitnya sekarang? Mary adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan. Apa kamu yakin? Suara Chloe bergetar. Levi menyerahkan kartu itu padanya. Lanjutkan sekarang. Ada beberapa hal lain yang harus aku tangani. Chloe menerima kartu itu dengan tangan gemetar karena dia mengenali kartu Centurion yang dia pegang. Tidak ada batas kredit untuk kartu ini. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki kartu seperti itu? Chloe melanjutkan untuk memeriksa pembayaran dengan ketidakpastian. Pembayaran berhasil setelah Levi memasukkan kata sandi. Dia membayar 50 juta dalam satu transaksi. Chloe, Mary, dan agen penjualan lainnya sangat terkejut. Dia benar-benar menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli rumah. Mereka menatap Levi dengan tatapan tidak percaya. Bahkan dengan kemampuan saya harus mendapatkan jumlah yang konsisten ini selama lebih dari 10 tahun untuk membeli rumah itu. Tapi Levi hanya membayar jumlah begitu mudah. Chloe berpikir dalam hati. Bab 43. Apa yang terjadi dengan dia? Saya tahu Zoe tidak baik-baik saja sekarang. Itu berarti dia mengandalkan dirinya sendiri untuk membeli rumah ini. Dia masih sukses seperti sebelumnya. Mungkin dia membangun kembali kerajaannya sejak dia dibebaskan dari penjara. Dari pengalaman saya dapat mengatakan bahwa kekayaan bersihnya setidaknya lebih dari 1 miliar saat ini. Statusnya saat ini pasti sebanding dengan 6 tahun yang lalu. Chloe merasa seolah-olah Levi memancarkan cahaya suci. Dia menyesali perilakunya sebelumnya. Jika saya tidak bertindak seperti itu, mungkin ada kesempatan bagi kita untuk bersama. Setidaknya, aku tahu aku lebih cantik dari Zoe. Kontrak pembelian dicetak dengan cepat. Levi merenung sesaat sebelum menandatangani perjanjian. Aku hanya tinggal di rumah ini sementara karena villa akan segera selesai. Ayo lakukan ini. Kamu harus menandatangani kontrak ini. Levi menatap Abigail. Abigail tercengang. Dia menandatangani surat-surat itu dengan linglung. Jadi Levi benar-benar membelikan rumah itu untukku. Chloe, Mary, dan yang lainnya kehilangan akal. Dia dengan santai membeli rumah 50 juta untuk saudara iparnya. Seberapa kaya pria ini? Transaksi itu juga menarik perhatian bos Bayview Garden. Dia bergegas dan memperlakukan Levi seperti tamu terhormat. Chloe menerima komisi besar sebesar 1,5 juta dari penjualan itu saja. Meskipun dia mencapai penjualan terbesarnya sejauh ini, Chloe merasa sangat pahit di hatinya. Saya tidak percaya saya melewatkan kesempatan untuk menikmati 10 atau 100 miliar. Wesley, bos Bayview Garden menyerahkan kartu namanya kepada Levi. Dengan senang hati saya berkenalan dengan Anda, Tuan Garrison. Lupakan itu, kamu harus memecat wanita itu. Levi menatap Maria. Saya perlu memberinya pelajaran untuk memandang rendah orang lain. Mary menangis, terkapar di lantai. Tapi nasibnya telah disegel. Semua karyawan di Bayview Garden berbaris untuk mengirim Levi dan Abigail pada akhirnya. Dia berbalik dan melirik Chloe sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menghadiri reuni. Oke, suasana hati Chloe memburuk ke ambang keputusasaan.
Apakah saya baru saja menyerahkan seorang pria dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar? Abigail menatap Levi dengan kekaguman terpancar di matanya. Apakah itu berarti aku punya rumah sekarang, Levi? Aku tinggal di rumah itu bersama adikmu untuk saat ini. Levi mengoreksinya. Kalau begitu aku juga bisa tinggal di sana. Abigail ingin pindah dari asrama untuk tinggal di rumah itu karena dia ingin melihat Levi setiap hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata saat ulang tahun Zoe tiba. Semua orang menghentikan pekerjaan mereka untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Sebelum Levi memberitahu Zoe tentang reservasi makan malamnya di restoran berputar di pusat kota Northampton, Caitlin berkata lebih dulu, seseorang mengatur pesta ulang tahun untukmu, Zoe. Kamu akan segera menerima kejutan besar. Aaron setuju sambil tersenyum. Dia benar, perjamuan akan diadakan di Hotel Kempinski. Merasakan perilaku misterius orang tuanya, Zoe berkata, Kempinski. Tempat itu sangat mahal, makan saja harganya lebih dari 10.000. Aku tidak perlu pesta ulang tahun yang mewah. Harun menjelaskan, bukan kami yang mengatur, Zoe. Seseorang yang mengambil inisiatif. Terlebih lagi, kita berbicara tentang makanan paling mewah di Hotel Kempinski. Reservasi meja berjumlah lebih dari 100.000. Zoe menatap Levi tanpa sadar setelah mendengar itu. Caitlin mendengus dingin. Jangan khawatir, orang itu pasti bukan dia. Dia bahkan tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Levi menghentikan Abigail saat dia akan mengungkapkan kebenaran tentang reservasi restoran berputar itu. Sebuah Mercedes-Benz G berhenti di luar rumah Zoe tak lama kemudian. Seorang pria mengenakan setelan putih dengan buket bunga segar di tangannya berjalan menuju pintu. Bab 44. Zoe mengenali pria itu saat pintu terbuka. Dia adalah anak dari salah satu teman ayah. Kudengar dia pergi untuk tinggal di luar negeri. Kamu semakin muda dari hari ke hari, Paman dan Bibi. Ini beberapa hadiah yang aku bawa dari luar negeri. Theo menyapa dengan sopan. Dia memberi Aaron beberapa botol anggur mewah dan Caitlin beberapa produk rias mahal. Aaron dan Caitlin senang menerima hadiah mewah dari luar negeri. Hadiah-hadiah ini akan menjadi topik pembicaraan yang bagus dengan teman dan keluarga kita. Levi benar-benar menantu yang tidak berguna jika dibandingkan. Dia tidak pernah memberi keluarga kami sesuatu yang berguna. Kau tetap cantik seperti biasanya, Zoe. Theo mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mencium pipi Zoe saat dia memujinya. Tapi dia memiringkan diri untuk menghindarinya secara naluriah. Levi berdiri di antara Zoe dan Theo. Maaf, kami tidak mempraktekkan bentuk sapaan ini di sini. Theo mengabaikan Levi dan berkata kepada Zoe sambil tersenyum. Selamat ulang tahun, Zoe. Kamu akan menyukai kejutan yang sudah aku atur untukmu malam ini. Zoe mengangguk. Terima kasih. Theo mengalihkan pandangannya ke orang tuanya. Paman dan Bibi, orang tuaku akan menghadiri jamuan ulang tahun malam ini juga. Oh, benarkah? Itu bagus. Aaron dan Caitlin sangat senang mengetahui berita itu. Kami jarang berhubungan dengan teman-teman lama kami sejak jatuhnya keluarga kami, terutama orang tua Theo. Mereka berdua adalah tokoh berpengaruh di departemen pemerintahan. Ayahnya, Steve Nash, adalah pejabat tinggi dan berkuasa di Departemen Perdagangan, sementara ibunya, June Webb, memegang posisi kepemimpinan di Departemen Pendidikan. Dengan latar belakang keluarga Theo, dia adalah calon menantu yang sempurna untuk semua orang. Gadis, manapun akan dianggap beruntung menikah dengannya. Kami memiliki ide untuk memasangkan dia dan Zoe, tetapi Steve tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan keluarga kami sebelumnya. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun hubungan baik dengan Steve dan June karena mereka bersedia menghadiri pesta ulang tahun nanti. Pikiran itu menguatkan Aaron. Hasil terbaik adalah bagi Theo dan Zoe untuk menjadi pasangan. Aaron dan Caitlin bertukar pandang untuk mengungkapkan pemikiran serupa di benak mereka. Hasil yang diinginkan ini akan menjadi tidak mungkin dengan keberadaan Levi. Mari berharap Zoe akan berpikir dengan bijak untuk dirinya sendiri. Kita dapat mengatakan bahwa Theo tertarik pada Zoe dilihat dari upaya yang dia lakukan untuk merayakan ulang tahunnya. Orang tua Theo dan Zoe mengobrol sementara Levi, Zoe, dan Abigail duduk di samping mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya sudah memulai bisnis di luar negeri, dan prospek perusahaannya cerah. Theo mulai menceritakan pengalamannya di luar negeri. Harun menyeringai, kamu juga tidak benar-benar harus melakukan apapun sendiri, Theo. Kamu cukup hebat dengan dukungan orang tuamu. Tak lama, sebuah pasat tiba. Harun dan keluarganya pergi untuk menyambut para pengunjung di pintu. Sepasang kekasih turun dari mobil. Mereka adalah orang tua Theo. Steve berpakaian formal dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak kompeten dan memberikan kesan tegas dari tampilan rambutnya yang disisir rapi.
Berdiri di sampingnya, June mengenakan pakaian yang relatif kasual. Tapi temperamennya yang luar biasa dari pengalaman kerja bertahun-tahun di departemen pemerintahan terlihat jelas. Selamat datang, Steve, Juni. Aaron menyambut mereka dengan penuh semangat. Bab 45. Steve memandang Zoe dan berkata, saya mendengar tentang proyek taman ekologis yang sedang Anda kerjakan. Itu benar-benar pencapaian yang mengesankan. Teruslah bekerja keras kalau begitu. Terima kasih, Paman Steve. Zoe mengangguk. Juni lebih ramah dibandingkan. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Zoe jelas gadis yang kompeten. Caitlin memanfaatkan kesempatan untuk menjilat June dan Steve dengan meminta mereka membantu putri mereka jika memungkinkan. Bagaimanapun, Steve sangat berwibawa di bidang bisnis. Steve menatap Levi dengan tidak senang. Tentu saja kami bersedia membantu putri Anda, tetapi pernahkah Anda memikirkan bagaimana orang lain akan melihat kami jika kami membantu seseorang yang tidak terkait dengan kami? Semua orang tahu Steve menyiratkan agar Zoe menjadi menantu perempuannya. June menambahkan sambil tersenyum. Bagaimanapun, kami memiliki aturan untuk diikuti dalam keluarga kami. Semua anggota keluarga kami harus memiliki perilaku dan sopan santun yang baik. June memberitahu semua orang secara tidak langsung bahwa Zoe dapat diterima ke dalam keluarga Nash selama dia benar-benar memutuskan hubungannya dengan Levi. Harun langsung menjawab, kami mengerti itu. Bagaimana lagi kamu bisa membesarkan anak yang luar biasa seperti Theo di sini? Ayo, sudah hampir waktunya. Kita harus langsung menuju hotel, kata Theo. Ayo pergi. Steve mengangguk tegas. Tahan, Levi tiba-tiba bersuara. Ada apa? Ada yang ingin kau katakan? Semua orang menatapnya secara bersamaan. Levi menatap Zoe. Zoe, sebenarnya, aku sudah menyiapkan jamuan ulang tahun untukmu di sebuah restoran. Biarkan aku membawamu ke sana. Caitlin berkata dengan tidak sabar. Jadi apa? Theo mengatur jamuan makan di Hotel Kempinski. Satu meja di sana harganya lebih dari 100.000. Aku yakin tempat yang kamu pesan tidak sebanding dengan itu. Theo tersenyum sopan pada Levi. Saya khawatir Zoe tidak akan bisa pergi ke jamuan makan yang telah Anda siapkan. Saya akan menderita kerugian lebih dari 100.000 jika kita tidak menghadiri jamuan makan di Hotel Kempinski. Biarkan saya mengembalikan uang Anda, mungkin beberapa ribu sudah cukup. Steve memelototi Levi dengan ketidakpuasan. Levi membalas senyuman Theo. Kerugianku akan lebih besar darimu. Oh. Restoran mana yang kamu pesan? Aku memesan kamar pribadi VIP di Hotel Kempinski dengan pengeluaran minimal 120.000. Theo penasaran. Semua orang menatap Levi juga. Aku membuat reservasi di Revolving Restaurant di Northampton City Center. Levi menjawab. Apa, restoran itu membutuhkan pemesanan 1 bulan di muka sebelum tanggal yang diinginkan. Ada juga kebutuhan untuk melakukan deposit selain harga yang sangat mahal. Theo tercengang. Memang. Aku pernah mendengar tentang restoran itu. Hanya orang-orang terkaya di masyarakat dan bintang-bintang terkenal yang makan di tempat itu. Bukan hal yang aneh jika sebuah hidangan berharga lebih dari 100.000. Steve menjelaskan. Theo bertanya dengan ragu, kamu benar-benar memesan meja di sana? Bukan hanya meja, saya memesan seluruh restoran. Levi menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar klaim keterlaluan Levi. Bahkan Steve merusak karakter dan mencibir. Apa yang kamu katakan? Aku khawatir telingaku gagal. Apakah kamu mengatakan kamu telah memesan seluruh restoran? Apakah kamu tahu apa persyaratan untuk melakukan tindakan itu? Mengesampingkan statusmu, uang yang dibutuhkan untuk memesan tempat itu untuk sehari dengan mudah beberapa juta. Apakah Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh? Theo tertawa keras. Caitlin dan Aaron meringis. Mengapa Levi harus selalu mempermalukan kita setiap kali ada orang luar? Sungguh orang yang hina. Apakah kamu merasa bangga dengan tindakanmu? Kamu hanya lelucon menurut pendapat semua orang. Bahkan Zoe merasa sulit untuk mempercayai Levi kali ini. Bab 46. Aku tahu tentang restoran berputar yang disebutkan Levi. Hanya seseorang dengan status setara dengan Brian yang dapat memesan seluruh restoran. Levi pikir dia siapa? Ini adalah prestasi yang mustahil baginya. Selain itu, saya ragu Levi mampu membeli beberapa juta sekarang. Steve berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat restoran berputar yang telah kamu pesan saat itu. Lagi pula, waktunya masih pagi. Jika ada yang tidak beres, kita selalu bisa pergi ke Hotel Kempinski karena letaknya dekat. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat restorannya. Theo dan June tidak sabar menunggu Levi mempermalukan dirinya sendiri.
Aaron dan Caitlin tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka tanpa daya. Suasana hati Zoe melemah. Aku harus benar-benar berbicara dengan Levi jika semuanya berjalan ke selatan. Aaron, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami di mobil kami bersama Caitlin? Biarkan anak-anak mengambil mobil yang lain. Steve menciptakan peluang untuk putranya. Pada akhirnya, Zoe dan Abigail memasuki Mercedes-Benz G milik Theo. Saya tidak berpikir seseorang setinggi dan sehebat Anda harus menurunkan status Anda untuk duduk di mobil saya, Tuan Garrison. Anda sebaiknya naik taksi saja, Theo berkata kepada Levi sambil tersenyum. Ambil mobilku. Zoe menyerahkan kunci mobilnya kepada Levi. 3 mobil tiba di pusat kota Northampton satu demi satu. Zoe mulai merasa tidak nyaman. Tangannya yang melingkari lengan Abigail gemetar. Dia sebenarnya mengantisipasi kejutan yang disiapkan Levi untuknya. Tapi di sisi lain, dia takut menghadapi kenyataan pahit. Theo tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bertanya kepada Levi, "Oh, kudengar restoran berputar itu akan memberi pelanggan kartu berlapis emas setelah reservasi berhasil. Kartu itu adalah tiket masuk ke restoran." Stevie mengangguk setuju. Dia benar, restoran mengirim kartu itu ke rumah pelanggan dengan Rolls-Royce, dan kartu itu dilapisi dengan emas asli. Banyak selebriti dan jutawan bahkan menyimpan kartu berlapis emas itu sebagai souvenir untuk menandakan status mereka. Theo menyipitkan matanya ke arah Levi. "Di mana kartu Anda, Tuan Garrison? Bisakah kami melihatnya?" Steve menambahkan, "Ya, kami belum pernah melihat kartu itu secara langsung. Mengapa Anda tidak memberitahu kami?" Kecemasan Zoe meningkat. Dia tahu Levi tidak memiliki kartu itu begitu dia melihatnya. Restoran ini memerlukan pemesanan 1 bulan sebelumnya. Levi dibebaskan dari penjara 2 minggu lalu. Tidak mungkin dia membuat reservasi tepat waktu. Bahkan Abigail tercengang. "Kami benar-benar tidak memiliki kartu itu." Suara tidak senang Aaron terdengar. "Apakah Anda memiliki kartu itu atau tidak? Tunjukkan pada kami jika Anda memilikinya." Levi berkata dengan murah hati. "Saya tidak punya kartu karena saya memesan seluruh tempat. Ini berbeda dengan memesan meja." "Hahaha, Anda tidak perlu menutupi kata-kata Anda jika Anda tidak memiliki kartu itu." Theo menganggap Levi seperti orang bodoh. Steve menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Pemuda ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putraku, namun dia adalah kuda hitam dunia bisnis Northampton 6 tahun lalu. Ini sejauh mana kemampuannya. Aku akan meminta maaf atas namanya, Steve dan June." Levi tidak pernah mengubah kepribadian busuknya dengan berbicara besar-besaran. Harun menjelaskan. June tersenyum tanpa peduli. "Ayo pergi, kita harus bergegas ke Hotel Kempinski." "Tunggu sebentar." Abigail menghentikan semua orang untuk pergi. Dia menyarankan, "Meskipun Levi tidak memiliki kartu itu, kita dapat memverifikasi pernyataannya begitu kita berada di sana di restoran, kan?" Steve mengejek. "Tentu, ayo pergi ke restoran kalau begitu." Bab 47. Semua orang memasuki lift untuk menuju lantai 88. Zoe bisa merasakan jantungnya berdebar kencang dan gelisah di dadanya saat lift tiba di lantai 88. Tetapi saat berikutnya, semua orang dihujani potongan kertas berkilauan berwarna-warni saat mereka keluar dari lift. "Selamat ulang tahun untukmu." Lagu ulang tahun terdengar. Tanpa diduga, itu adalah band profesional yang membawakan lagu itu. Zoe mendongak dan melihat seluruh restoran dihiasi dengan foto-foto besar dirinya. Setiap gambar adalah kenangan indah saat dia menghabiskan waktu bersama Levi. Tempat itu didekorasi dengan mewah dengan bunga-bunga. Sebuah lampu gantung berkilau menerangi lantai dengan cahaya hangat. Di tengah restoran ada kue besar bertingkat yang diletakkan di atas gerobak. Northampton City Center Revolving Restaurant mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda, Miss Zoe. Anda adalah orang pertama dan satu-satunya yang mengadakan pesta ulang tahun di sini. Jadi kami mendedikasikan souvenir untuk Anda ingat hari ini. Manajer restoran menyerahkan hadiah kepada Zoe. Pada saat itu, air mata sudah mengalir di pipinya. Betapa menyentuh. Ini adalah perayaan ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan seorang gadis. Abigail memandang Zoe dengan iri. Di sisi lain, Theo dan yang lainnya tercengang. "Ayo masuk lebih jauh ke dalam restoran, Zoe." Levi memegang tangan Zoe dan menuntunnya menuju kue yang diletakkan di tengah ruangan. Levi memberi isyarat dengan jentikan jarinya tepat saat Zoe terjebak dalam kebingungan. Serangkaian suara terdengar. Kembang api terlihat di luar jendela dengan cepat setelahnya. Tembakan kembang api diluncurkan ke atas ke langit, dan orang-orang di dalam restoran yang berputar akan mendapatkan pemandangan yang sempurna dari pemandangan yang memesona.
Kembang api memiliki kualitas terbaik karena bertahan lebih lama dan menutupi sebagian besar langit dengan percikan yang mempesona. Pada akhirnya, dua kata besar dan berwarna-warni menghiasi langit. Selamat ulang tahun. Semua orang di Northampton terpesona oleh pertunjukan kembang api yang memenuhi langit malam pada saat itu. Kejelasan menyapu Zoe. Semua pengaturan ini didedikasikan untuk saya. Akhirnya, Levi menggenggam tangan Zoe. Zoe, aku berjanji untuk melindungi dan menghargaimu selama sisa hidupku. Aku akan tinggal di sisimu selama sisa hidupku juga. Zoe memeluk Levi dengan erat. Aaron dan Caitlin tersentuh oleh adegan itu. Levi benar-benar menyelenggarakan pesta ulang tahun yang spektakuler untuk Zoe di tempat ini. Semua warna terkuras dari wajah Theo dan orang tuanya. Saya telah membuat persiapan yang matang untuk Zoe di Kempinski Hotel. Tapi semua usaha saya sama sekali tidak signifikan dibandingkan dengan pengaturan Levi. Wajah Steve menjadi gelap, satu-satunya keinginannya adalah segera meninggalkan tempat itu. Perjamuan ulang tahun berlangsung sepanjang malam. Theo, yang resah dengan hasil yang tidak terduga, mulai menyelidiki masalah itu. Saya tidak percaya Levi memiliki kemampuan untuk memesan seluruh restoran. Melihat masalah ini dengan mudah dengan pengaruh keluarga Nash. Theo tiba-tiba tertawa setelah beberapa menit. Haha, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Tuan muda restoran ini adalah senior Abigail. Apalagi dia mengejarnya. Aku akhirnya mengerti bagaimana Tuan Garrison berhasil memesan tempat ini. Jadi itu semua karena Abigail. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Abigail, termasuk Zoe. Abigail mengangguk. Ya, restoran ini milik keluarga seniorku. Tapi sekarang, Theo menyela Abigail sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasannya. Aku mengerti. Kami mengerti segalanya sekarang, Abigail. Tapi aku bisa melihat Tuan Garrison berusaha keras untuk mendekorasi tempat ini. Pujian dangkal Theo sebenarnya adalah upaya untuk mengejek Levi. Mereka memberikan semua pujian kepada Abigail untuk pesta ulang tahun yang sukses karena mereka pikir Levi tidak akan pernah bisa memesan restoran tanpa bantuannya. Tapi Zoe tidak melepaskan tangan Levi. Saya tergerak oleh upaya Anda tidak peduli apa. Bab 48. Kata-kata tulus Zoe sudah cukup untuk memenuhi hati Levi dengan kepuasan. Saya tidak peduli tentang pendapat orang lain. Yang ingin saya capai hanyalah menyenangkan Zoe. Kebencian Aaron dan Caitlin terhadap Levi semakin dalam setelah mendengar keseluruhan cerita. Dia hanya seorang oportunis. Semua orang pergi ke perjamuan ulang tahun sesudahnya. Aaron dan Caitlin mempersembahkan hadiah mereka kepada Zoe, diikuti oleh Abigail. Kemudian Steve dan June menyerahkan hadiah yang mereka siapkan juga. Theo menanyai Levi, saya kira hadiah Anda pasti sangat berharga juga, Mer. Garrison, aku harus mempermalukannya di depan semua orang. Itu benar, hadiah ulang tahun apa yang kamu siapkan untuk Zoe? Caitlin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Levi tersenyum, saya tidak membawa hadiah saya. Yah, itu lebih seperti saya tidak bisa membawa hadiah. Jadi maksud Anda adalah bahwa Anda tidak menyiapkan hadiah. Benar kan, Tuan Garrison? Theo mengeluarkan sebuah kotak halus dan memberikan hadiah itu kepada Zoe. Ini hadiahku untukmu. Ini kalung dari Cartier, desain yang sama yang dikenakan oleh seorang putri dari negara asing. Aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan aksesori ini. Caitlin menatap kalung berkilau itu. Ini pasti menghabiskan banyak uang, Theo. Tidak juga, Bibi. Ini sekitar 800.000 saja, kata Theo dengan nada acuh tak acuh. Apa, 800.000? Ya Tuhan, Caitlin dan yang lainnya terkejut. Terima kasih atas niat baiknya, Theo. Untuk hadiahnya, aku tidak akan menerimanya karena itu hadiah yang mahal. Zoe menolaknya dengan tegas. Tapi Steve dan yang lainnya menatap ke arah mereka dengan serius. Bagaimana kamu bisa menolak niat baik Theo? Caitlin segera menerima hadiah itu sebagai pengganti Zoe. Theo menatap Levi. Ini memang perjamuan yang luar biasa semua berkat Abigail, Tuan Garrison. Anda bisa menyiapkan hadiah untuk Zoe, bahkan kalung murah untuk mengungkapkan ketulusan Anda akan cukup. Juni tersenyum. Agak tidak pantas bagimu untuk datang dengan tangan kosong, apalagi dengan status istimewamu. Aaron menghela nafas dan menundukkan kepalanya dengan malu. Caitlin bahkan lebih muak dengan Levi. Cukup, kami sudah menjadi pasangan suami istri begitu lama, jadi tidak perlu terpaku pada masalah itu. Zoe merapikan semuanya pada akhirnya. Levi dan Zoe pergi jalan-jalan setelah perjamuan berakhir. Aku memang menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu, ucap Levi tiba-tiba. Apa? Zoe terkejut. Levi mengeluarkan seikat kunci dengan label. Sudah waktunya bagi kita untuk memiliki rumah sendiri dan pindah dari rumah orang tuamu. Levi menjelaskan sambil tersenyum.
Apa? Taman Bayview. Zoe tercengang setelah dia membaca label pada kuncinya karena dia tahu properti mahal di daerah itu. Bahkan Harry Lopez tidak akan bercanda tentang membeli rumah di Bayview Garden. Ayo kita lihat. Levi membawa Zoe ke Bayview Garden. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Zoe kehilangan akal sehatnya. Jangan khawatir, saya menyewa rumah itu. Bagaimana menurut Anda jika saya meminta Anda membayar sewa bulanan? Levi bercanda. Tapi dia tidak berharap Zoe percaya pada lelucon itu. Menurutnya, Levi tentu tidak mampu membeli rumah itu. Dia pasti menyewa tempat ini. Tapi aku tersentuh, tetap saja. Aku akan membayar sewanya, kata Zoe terburu-buru. Zoe memiliki malam yang indah. Dia tersenyum bahkan dalam tidurnya. Bab 49. Di rumah keluarga Lopez, semua orang marah ketika mereka mendengar tentang malam mewah Zoe. Zoe mengadakan pesta ulang tahunnya di Northampton City Center Revolving Restaurant. Dia benar-benar menghabiskan uang sesukanya sekarang. Jika bukan karena bantuan kakek, aku yakin mereka bahkan tidak akan bisa memasuki restoran. Melanie meraung. Henry dan Fabian tidak puas. Harun mengecewakan. Jika kita tidak membantu mereka sebelumnya, mereka akan mengemis di jalanan sekarang, ayah. Beraninya mereka melupakan keluarga mereka setelah menerima proyek itu. Harry meringis. Aku tidak menyangka mereka akan melawanku juga. Aaron dan Zoe di masa lalu patuh. Ini semua salah Levi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana semuanya berubah sejak Levi kembali? Ucap Melanie. Ekspresi mengancam melintas di wajah Samuel. Huff. Apakah mereka pikir mereka akan dapat melanjutkan proyek ini dengan lancar? Bermimpilah. Harry memandang Samuel dengan bingung. Apakah kamu punya ide bagus, Samuel? Niat jahat berkilauan di mata Samuel. Mereka seharusnya tidak menangani proyek ini karena kita tidak berpartisipasi. Jangan khawatir, kakek. Saya berkenalan dengan bos mafia. Jika dia mau membantu kami. Harry bertanya, siapa bos yang kamu bicarakan? Semua orang menyebutnya sebagai Nueve. Samuel menjawab. Oh, maksudmu Nueve. Dia terkenal karena membunuh lebih dari 100 orang dengan kapak. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa menandingi kekejaman dan haus darahnya. Kudengar Nueve dipenjara selama 3 tahun di penjara yang sama dengan Levi. Dia dibebaskan dari penjara tahun lalu. Harry dan yang lainnya jelas akrab dengan nama Nueve. Baiklah, Anda akan menangani ini, Samuel. Saya akan membayar uangnya. Harry siap mempertaruhkan segalanya. Pada saat ini, Zoe, Levi, dan yang lainnya tidak mengetahui skema keluarga Lopez. Zoe pergi untuk memantau lokasi konstruksi secara langsung saat proyek Taman Ekologi Kota Barat dimulai. Mereka menyewa tim konstruksi profesional karena dana mereka yang cukup. Beberapa bangunan sudah mulai terbentuk karena efisiensinya yang tinggi. Malam itu, Zoe pergi untuk mensurvei situs itu lagi. Tapi dia bertemu dengan kekacauan total seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Zoe dan Aaron berlari menuju tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Mereka melihat dua pihak berdiri melawan satu sama lain. Di satu sisi adalah pekerja konstruksi, sementara di sisi lain adalah sekelompok preman asing dengan tato menakutkan di tubuh mereka. Mereka semua membawa pisau dan senjata lain saat mereka mendekati para pekerja konstruksi. Mengikuti di belakang para preman adalah sekelompok penduduk desa. Apa yang sedang terjadi? Zoe dan Aaron bertanya begitu mereka tiba. Nona Lopez, mereka mengklaim diri mereka sebagai mantan penduduk di daerah ini. Mereka di sini untuk membuat masalah karena pembongkaran yang sedang berlangsung. Mereka menghancurkan bangunan kami dan bahkan melukai kami. Pemimpin tim dari lokasi konstruksi berseru. Ini sangat menakutkan. Mereka jelas preman yang bukan milik desa ini. Zoe dan Aaron mengalihkan pandangan mereka ke arah lain. Orang-orang di sisi yang berlawanan memang menyerupai penjahat yang baru saja dibebaskan dari penjara. Tidak hanya itu, mereka mengeluarkan getaran menyeramkan seolah-olah mereka adalah pembunuh. Saya adalah bos dari proyek ini. Bicaralah dengan saya jika Anda merasa tidak puas. Zoe berbicara kepada orang banyak dengan berani. Orang yang memimpin para preman adalah pria berotot dengan kulit kecoklatan. Bekas luka mengerikan menutupi wajah, bahu, dan tubuhnya. Bab 50. Bekas luka itu jelas tertinggal setelah dia pulih dari luka parah yang ditimbulkan oleh pisau. Melihat bekas lukanya sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan pada kebanyakan orang. Pria itu dijuluki Chopper dan dia adalah orang terkenal di lingkaran mereka. Dia juga tangan kanan Nueve. Chopper mencibir pada Zoe sambil memegang dua pisau di masing-masing tangan. Kamu bosnya, pembongkaran ini salah sejak awal. Kamu memaksakan kehendakmu pada kami dan menipu kami, penduduk desa. Dia benar, kami ingin kompensasi.
Kami akan mendatangkan malapetaka di tempat ini jika Anda tidak memberikan kompensasi kepada kami. Di bawah kepemimpinan preman, penduduk desa berteriak marah. Zoe menatap mereka dengan serius. Maaf, tapi kami telah memperoleh hak untuk mengembangkan kawasan ini secara legal. Jika Anda merasa bahwa jumlah kompensasi tidak cukup, maka Anda harus mencari departemen yang menangani masalah ini, bukan kami. Chopper mencemooh. Kami tidak peduli tentang semua itu. Kami semua hanya orang biasa di sini, dan yang bisa kami lihat hanyalah Anda membangun sesuatu di tanah kami. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Gantikan kami dengan mahal, atau kami akan menghancurkannya. Apapun yang Anda bangun di sini. Benar, kami ingin kompensasi. Semua orang menjerit. Zoe akhirnya memahami situasinya. Mereka di sini untuk menimbulkan masalah. Preman-preman ini pasti memaksa penduduk desa ini untuk bekerja sama. Baiklah, berapa banyak yang Anda inginkan dari kami untuk memberikan kompensasi kepada Anda? Tanya Zoe. Kami telah membuat perhitungan. Anda hanya perlu memberi kami kompensasi 1 miliar, jawab Chopper. Mustahil, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun. Aaron segera membalas. Chopper menyipitkan matanya mengancam. Jika itu masalahnya, maka hancurkan semuanya. Beberapa preman dan lebih dari 100 penduduk desa mulai merusak barang-barang setelah menerima perintah Chopper. Para pekerja berusaha mencegah mereka, tapi para preman mengancam mereka dengan pisau yang diarahkan ke tenggorokan mereka. Aku akan membunuh semua orang yang berani bergerak. Zoe dan para pekerja hanya bisa menonton dengan malas di samping saat mereka merobohkan semua yang dibangun di depan mata, termasuk tempat istirahat pekerja. Setelah itu, Chopper tersenyum puas. Aku memperingatkanmu sekarang, Zoe. Kami akan datang ke sini setiap hari dan menghancurkan semua yang telah kamu bangun jika kamu tidak memberikan kompensasi kepada kami. Kemudian dia mengancam para pekerja. Aku akan membunuh kalian semua jika kamu berani memberi tahu polisi. Chopper memimpin kerumunan yang marah itu setelahnya. Zoe dan Aaron hampir menangis melihat kekacauan itu. Chopper mencibir penduduk desa setelah mereka mencapai daerah terpencil. Kembalilah ke rumahmu sekarang dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku tahu alamatmu, jadi aku akan menemukanmu dan membiarkanmu menderita konsekuensinya jika kamu tidak mematuhiku. Kami tahu, kami tidak akan mendurhakaimu. Penduduk desa segera pergi. Chopper memutar nomor dan melaporkan dengan riang. Kami telah menyelesaikan tugas, Lord Nueve. Suara yang tidak menyenangkan terdengar dari saluran lain. Ini adalah uang mudah yang diberikan oleh keluarga Lopez. Yang harus kita lakukan hanyalah menghancurkan beberapa bangunan. Anda benar sekali. Saya akan mengunjungi lokasi konstruksi lagi besok malam, Lord Nueve. Chopper tertawa terbahak-bahak dalam kegembiraan. Di sisi lain, di dalam clubhouse, banyak orang duduk di dalam ruangan pribadi. Di antara kerumunan itu adalah Trey. Tapi dia jauh dari pusat perhatian dalam perjamuan itu karena Nueve adalah pembawa acara itu. Peringkat Nueve secara signifikan lebih tinggi di lingkaran mereka dibandingkan dengan Trey. Seseorang berbisik, "Ada apa, Lord Nueve? Apakah Anda menghadapi masalah? Katakan saja jika Anda membutuhkan orang untuk melakukan perintah Anda." Nueve, yang berpakaian formal untuk acara itu, menanggapi dengan senyuman. Tidak ada yang seperti itu. Hanya saja keluarga Lopez memberi saya 10 juta untuk menimbulkan masalah di lokasi pembangunan Taman Ekologi Kota Barat yang sedang berlangsung. Saya pikir tugas itu akan rumit, tetapi semuanya berakhir dengan lancar. Bersambung.